Merintis usaha dengan modal nekat. Ceritanya, aku ceritain teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau berbagi kisah ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aku mau cerita pada tahun 2012 aku masih kelas 3 dan udah ujian ya teman-teman semuanya, dan belum ada pengumuman kelulusan atau perpisahan. Nah, saat itu aku dipanggil sama guru untuk interview ya teman-teman semuanya di perusahaan PT Rig Indonesia, dan tempatnya itu di Palu teman-teman semuanya. Aku di situ belum ada kelulusan dan belum ada perpisahan. Nah, ditawarin kerja. Ketika ditawarin kerja itu, saya diskusi dulu sama keluarga teman-teman semuanya, dan banyak sekali tantangan untuk kerja itu teman-teman semuanya. Ya, mulai dari orang tua tidak mengizinkan, dari kakak dan teteh saya teman-teman semuanya. Nah, di situ saya meyakinkan kapan lagi ada kerjaan ya, karena cari kerja itu susah. Nah, di situ aku nekat. Di situ aku nekat karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali ya teman-teman semuanya. Oke, aku singkat aja teman-teman semuanya karena ini ceritanya sangat panjang sekali. Nah, setelah itu, setelah saya diizinkan berangkat ke Palu, 3 orang ya teman-teman semuanya, namanya Rizky, Idrus, dan saya sendiri teman-teman semuanya, berangkatlah pada tahun 2012. Setelah berangkat teman-teman semuanya, nah kita bertiga itu belum pernah sama sekali dan nggak tahu itu pengalaman merantau ya, namanya juga baru lulus ya, belum merasakan perpisahan, kelulusan teman-teman semuanya. Ya kita bismillah aja naik pesawat bertiga. Nah pada saat itu naik pesawat sangat tegang sekali ya Allah, baru pertama naik pesawat. Jadi namanya orang kampung ya, naik pesawat gimana sih, namanya naik pesawat ya beda dengan naik beca atau naik mobil teman-teman semuanya. Itu sangat menegangkan sekali. Kami bertiga dari awal pesawat baca doa sampai turun teman-teman semuanya. Ya ada yang nggak bisa tidur, pokoknya sangat menegangkan ya teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, kami bertiga sudah sampai ya teman-teman semuanya, tepatnya di Palu, kota Sulawesi Tengah teman-teman semuanya, di tempat perantauan kami. Setelah sampai, kami istirahat bertiga. Nah, besoknya lanjut kerja ya teman-teman semuanya. Nah, kami kerja di toko bakery, yaitu Fresh Bread namanya. Dulu Fresh Bread itu cabangnya sangat banyak sekali ya teman-teman semuanya. Bakery ini konsepnya Japanese cake atau Japanese bread ya teman-teman semuanya. Jadi ketika besoknya saya kerja dan teman-teman saya, teman-teman semuanya, ya namanya baru lulus ya, bingung langsung kerja. Ya emang sih kita diajarin dari sekolah juga ya tentang basic bakery, tapi kan beda lagi dengan dunia kerja teman-teman semuanya. Ya kita sangat polos sekali bertiga, ya kita jalanin aja lah kerja itu dengan enjoy dan nyaman, walaupun ya pikiran kemana-mana ya teman-teman semuanya, namanya kita masih polos gitu kan, masih remaja. Pada saat itu langsung terbang, belum berpengalaman sekali untuk tinggal di negara orang ya teman-teman semuanya. Sorry teman-teman semuanya, maksudnya di daerah orang ya teman-teman semuanya. Jadi singkat cerita aja ya teman-teman semuanya, ya sekitar waktunya berjalan saya nikmati dan enjoy teman-teman semuanya tinggal di perantauan. Alhamdulillah aku bertahan sekitar 1 tahun lebih ya teman-teman semuanya, dan disitu aku berhenti di Palu teman-teman semuanya. Nah setelah berhenti itu aku pulang teman-teman semuanya, nganggur dulu lah sekitar seminggu. Nah setelah itu aku ada panggilan ya teman-teman semuanya, kerja di Jakarta di Yakitate. Nah di situ aku kerja di Yakitate Jakarta ya teman-teman semuanya, tepatnya di Pulau Gadung. Itu masih home industry teman-teman semuanya, cuma rotinya itu disuplai untuk kafe-kafe, jadi ownernya itu punya kafe teman-teman semuanya. Ya di situ aku kerja cuma bertahan sekitar 2 bulan teman-teman semuanya. Setelah itu aku ada tawaran kerja lagi nih teman-teman semuanya, tawaran kerja di Bengkulu.
Nah, lanjut teman-teman semuanya, aku kerja di Bengkulu, terbang nih ke Bengkulu ya teman-teman semuanya. Setelah terbang kerja di Bengkulu, ya namanya DMB Bakery, itu yang punyanya tentara teman-teman Wow. semuanya, dan sangat baik sekali ownernya ini teman-teman semuanya. Nah, singkat cerita, ya teman-teman aku pada berhenti ya teman-teman semuanya, nggak tahu tuh masalahnya apa, berhenti. Nah, aku juga ikut-ikutan berhenti, terprovokasi. Banyaklah yang mengojok-ojok menjelek-jelekan owner ini ya teman-teman semuanya, jadi kita itu ke bawah-bawah. Nah, setelah itu aku berhenti di Bengkulu teman-teman semuanya, sekitar bertahan itu 6 bulan. Setelah berhenti, ya sebelum berhenti ini aku sempat baca buku punya teman. Jadi sebelum berhenti itu aku iseng-iseng lah baca buku punya temannya, namanya Kang Abdul Latif. Dia head baker ya teman-teman semuanya. Nah, di situ nama judulnya Keep Spirit of Kepepet. Nah, di situ isinya sangat, menurut saya, luar biasa. Nah, di situ saya terinspirasi, banyak sekali orang-orang sukses di sana ya gara-gara Keep Spirit of Kepepet. Jadi isi buku itu bagaimana seseorang membangun bisnis tanpa memiliki modal teman-teman semuanya. Nah, di situ aku terinspirasi. Masa aku mau kerja terus seumur hidup, dan aku berpikir, udahlah aku mau berhenti Wow. aja. Setelah itu aku berhenti dan aku bilang kepada orang tua bahwa mau usaha. Kata orang tua emang punya modal, nggak punya sih. Ya udahlah, dengan modal seadanya aku bismillah teman-teman semuanya, beli alat-alat dan seadanya. Ya berjalan, alhamdulillah, cuma beli mixer, hand mixer ya teman-teman semuanya, dan alat seadanya. Wah, nah singkat cerita teman-teman semuanya, aku ngaduk roti itu awal-awal pakai tangan ya teman-teman semuanya, bikin 1 kilo. Nah itu juga nggak punya timbangan elektrik ya teman-teman semuanya, masih pakai manual, timbangan manual. Jadi dikira-kira aja, ya sempat gagal beberapa kali ya teman-teman semuanya. Namanya usaha seadanya, modal dan alat seadanya. Ya udahlah, saya mencoba aja teman-teman semuanya, bismillah. Nah bikin tuh roti, gagal teman-teman semuanya, gara-gara timbangannya salah. Biasa kan saya di tempat kerja pakai timbangan elektrik, ini pakai timbangan manual, ya nggak akurat lah masalah timbangannya, jadi resepnya salah. Nah di situ aku evaluasi lagi, gimana nih supaya usaha aku nggak gagal. Ya udahlah, aku lihatlah di YouTube, lihat eh, inspirasi dari pengusaha-pengusaha sukses. Jadi di situ aku kaji lagi, dan alhamdulillah usaha aku berjalan lancar teman-teman semuanya. Waktu itu ordernya lumayan sekali ya. Usaha aku lancar lah, dibilang lancar, namanya masih muda. Di situ aku juga ada karyawan sekitar 2 orang, ya belum dianggap sukses sih, tapi setidaknya sekecil apapun usaha itu, kamulah ada ownernya. Jadi maupun mau usaha kecil atau besar, ya tetaplah kamu ownernya, udah dianggap bos ya. Jadi di situ sangat sangat bersemangat sekali dan yakin. Nah, setelah usaha berjalan anjlok ya teman-teman semuanya, ya namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya teman-teman semuanya. Nah di situ aku bangkit lagi karena aku sering baca ya teman-teman semuanya, baca motivasi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda teman-teman semuanya. Jadi walaupun kita banyak gagal, kita harus tetap yakin, karena orang-orang sukses di sana semakin banyak gagal, semakin dekat dengan kesuksesan. Seperti contohnya Elon Musk, terus Bob Sadino, dan banyak lagi kayak Robert Einstein dan lain-lainnya teman-teman semuanya. Mereka juga berawal dari gagal. Jadi jangan jadikan kegagalan itu apa ya, sebagai pesimis kita, nggak semangat lagi gitu. Jadi kita harus bangkit lagi teman-teman semuanya. Jadi udah, aku bangkit lagi teman-teman semuanya. Nah di situ namanya usaha lagi gagal ya, aku cari kerja. Alhamdulillah tuh kerja keterima di rumah sakit. Alhamdulillah aku kerja sambil berusaha ya teman-teman semua. Jadi usaha sambil bekerja, jadi istilahnya menyelam sambil minum air. Jadi bekerja iya, usaha iya, biar sama-sama jalan. Ya dibilang nggak fokus ya nggak fokus ya teman-teman semuanya, karena
saya itu jiwanya jiwa usaha. Dari sekolah atau dari zaman SD juga saya udah berusaha jualan ya teman-teman semuanya. Nah, jadi di situ saya berjalan usaha sekitar 10 tahun teman-teman semuanya, berganti usaha ini itu saya coba jalan. Jadi semua usaha saya coba jalan ya teman-teman semuanya. Modal model jadi usaha jual pulsa, trader, dan lain-lain teman semuanya. Saya semua udah coba ya teman-teman semuanya. Ya, saya tetap fokusnya di bakery teman-teman semuanya, karena jiwa saya jiwa bakery, udah mendarah daging dengan saya teman-teman semuanya. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih bertahan walaupun belum sukses. Ya mudah-mudahan saya bisa sukses seperti orang-orang sukses di luar sana ya teman-teman semuanya. Mohon doakan semoga saya bisa sukses dunia maupun akhirat. Jadi itulah kisah perjalanan saya teman-teman semuanya. Ya walaupun rumit, pahit, ya tetap saya jalani. Namanya usaha itu ada jatuh bangun, entah itu ditipu, entah itu modal habis untuk kehidupan sehari-hari, apalagi udah berkeluarga ya teman-teman semuanya. Di saat susah-susah seperti ini, cari ekonomi juga susah, cari kerja juga susah, apalagi keuangan kita atau ekonomi Indonesia ini susah diprediksi ya teman-teman semuanya. Jadi modal bahan baku juga naik, kebutuhan naik, jadi usaha juga ikut goyang teman-teman semuanya. Nah, di sini aku tetap berusaha bertahan dan yakin, saya yakin-yakinnya mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa sukses. Jadi motivasinya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah, terus berusaha, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu pasti bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus berdoa dan yakin. Karena nasib suatu kaum itu tergantung kaum itu sendiri teman-teman semuanya. Jadi harus tetap yakin ya. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan jadi inspirasi itu sebagai sharing teman-teman semuanya, bukan menggurui atau apapun ya. Ya, berbagi kisah, semoga kisah ini menjadi inspirasi. Bye bye, assalamualaikum. Nanti kita lanjut lagi ya ceritanya.